Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Sylvia Julianti dari Prodi PAI 4A Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, dan ada juga rekan saya Mas Hasan Nurdin sebagai editor. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Agustian Ali Rahman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pendidikan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang evaluasi program pendidikan. Yang pertama, pengertian program dan evaluasi. Program pendidikan merupakan serangkaian kegiatan pendidikan yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Contohnya program pelatihan guru. Program pelatihan ini terdiri dari serangkaian kegiatan yang saling terkait seperti persiapan pelatihan, proses pelatihan, dan evaluasi hasil. Contoh-contoh program pendidikan. Yang pertama, rintisan sekolah berstandar internasional, sertifikasi guru, seleksi masuk sekolah dan perguruan tinggi, peluncuran dana BOS, lalu ada beasiswa unggulan dan pegawai, beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi, pendidikan bahasa Inggris, pelaksanaan kurikulum KTSP, lalu ada pelaksanaan kurikulum Kurtilas, pelaksanaan sekolah gratis, kuliah kerja lapangan, pengentasan buta aksara, pendidikan anak usia dini, dan yang terakhir ada pendidikan dasar 9 tahun. Selanjutnya ada definisi evaluasi. Dalam pelaksanaan program, ada beberapa kegiatan yang saling terkait. Kegiatan tersebut adalah pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria yang dianggap lebih baku. Penilaian merupakan upaya menjelaskan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi merupakan penetapan nilai-nilai atau implikasi suatu perilaku. Sifat hierarki ini menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi melibatkan pengukuran dan penilaian. Selanjutnya ada pengukuran. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa pengukuran merupakan upaya mendeskripsikan sesuatu dalam bentuk angka dan merupakan upaya menguantifikasikan sesuatu, baik objek yang tampak maupun yang tidak tampak, dengan membandingkan ukuran lain yang lebih standar. Tes merupakan alat untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Berdasarkan bentuknya, tes prestasi belajar dikelompokkan menjadi tes objektif dan uraian. Bentuk pengukuran berupa non-tes, dapat berupa angket dengan berbagai skala, daftar teks, dan bentuk lainnya. Selanjutnya ada penilaian. Menurut Popan tahun 1995 mendefinisikan asesmen dalam konteks pendidikan sebagai sebuah usaha secara formal untuk menentukan status siswa berkenaan dengan berbagai kepentingan pendidikan. Penilaian mencakup semua cara yang digunakan untuk menilai individu. Penilaian difokuskan pada individu, dikaitkan dengan individu, dikaitkan juga dengan bukti-bukti yang dicapai oleh individu tersebut. Dapat disimpulkan bahwa asesmen atau penilaian dapat diartikan sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran melalui pemberian status seseorang. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program. Berdasarkan pendapat beberapa ahli, dapat disimpulkan evaluasi program merupakan suatu metode untuk mengetahui kinerja program dengan membandingkan kriteria yang telah ditentukan atau tujuan yang ingin dicapai dengan hasil yang dicapai. Tingkat keberhasilan program dapat diketahui melalui kegiatan penilaian. Hasil yang dicapai dalam bentuk informasi digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pembuatan keputusan dan penentuan kebijakan.
Ruang lingkup evaluasi program pendidikan. Evaluasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan mengolah data tersebut menjadi informasi yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang bermanfaat. Informasi yang diperoleh dari evaluasi digunakan untuk membuat keputusan dalam memperbaiki program terkait tujuan, proses, waktu, sumber daya, prioritas, perubahan, dan penetapan tujuan di masa yang akan datang. Tujuan program evaluasi diantaranya menunjukkan efektivitas program kepada penyumbang dana, meningkatkan implementasi dan efektivitas program, mengelola sumber daya yang terbatas dengan lebih baik, dan lain sebagainya. Evaluasi dibagi menjadi dua, ada evaluasi formal dan juga evaluasi informal. Evaluasi formal, proses evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang mendukung untuk menyusun suatu keputusan atau kebijakan dan menerapkan suatu kriteria dari informasi yang telah tersedia untuk menentukan suatu kebijakan dan dilaksanakan secara sistematis dengan langkah-langkah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang diperoleh disimpan dan dilaporkan, di mana datanya dapat ditelusuri jika diperlukan dan hasilnya dapat dikomunikasikan secara jelas dan tepat. Selanjutnya, evaluasi informal. Evaluasi yang dilakukan tidak menggunakan suatu prosedur yang sistematik dan tidak dipertanggungjawabkan. Evaluasi informal dapat menghasilkan kebijakan yang keliru karena kekurangcukupan prosedur yang sistematik, dan pengumpulan datanya hanya bersifat ketidaksengajaan dan bukan suatu yang formal. Selanjutnya ada dasar-dasar evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan secara sumatif dan formatif. Evaluasi yang dilakukan di akhir suatu program dinamai dengan evaluasi sumatif, sedangkan evaluasi yang dilakukan ketika program sedang dilaksanakan dinamai evaluasi formatif. Dengan evaluasi formatif, tahapan-tahapan perkembangan program dapat ditingkatkan dan berujung pada kelayakan program di masa yang akan mendatang. Pada evaluasi sumatif, kegiatan difokuskan pada standar pencapaian yang hanya menekankan hasil. Evaluasi juga dibagi menjadi dua, ada evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal menggunakan evaluator dari dalam instansi yang melakukan evaluasi. Evaluator internal dapat mengamati dan mendeskripsikan berbagai hal yang tidak diketahui oleh pihak eksternal. Evaluator eksternal merupakan orang yang berada di luar sistem instansi yang dievaluasi sehingga lebih dipercaya. Evaluator eksternal dapat melihat secara objektif permasalahan dan perkembangan program yang dievaluasi. Dan yang terakhir, perbedaan antara evaluasi dan penelitian. Evaluasi pendidikan dan penelitian pendidikan merupakan dua kegiatan yang sama-sama menggunakan teknik inquiry yang sistematik. Keduanya juga beririsan dengan inquiry historis dan inquiry filosofis. Ada 12 karakteristik dari inquiry yang menjadi dasar untuk membedakan penelitian dengan evaluasi, yaitu motivasi dari inquirer, tujuan, aturan dan deskripsi, peran eksplanator, otonomi dari inquiry, sifat dari fenomena yang diakses, generalisabilitas, teknik investigasi, keutamaan pertanyaan mengenai nilai, lalu ada kriteria untuk menilai aktivitas, dasar disiplin, dan training. Sekian pemaparan materi dari kelompok ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada kriteria untuk menilai aktivitas, dasar disiplin, dan training. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.